Elena Reski dan rekan saya Aisna Musulur Aini, kami dari kontingen W02 SMK Maarif NU 1 Aji Barat. Di video kali ini kita akan membahas seputar donor darah nih, di antaranya pengertian donor darah atau fungsi darah, jenis darah, manfaat donor darah, dan syarat-syarat mendonorkan darah. dan hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan sebelum mendonorkan darah. Jadi, pengertian donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi sendiri merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat kepada seseorang yang membutuhkan. Ya, jadi fungsi darah itu ada 3. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang terakhir, mengganti sel-sel yang rusak. Ada 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dari keempat jenis golongan tersebut, ada yang negatif dan positif. Nah, ini kan lagi zamannya pandemi ya. Pertanyaan yang bakalan sering muncul, itu boleh nggak sih kita donor darah setelah kita vaksin? Dan boleh nggak sih kita mendonorkan darah setelah kita pernah terpapar COVID-19? Kementerian Kesehatan mengatakan, donor darah dari seseorang yang telah menerima vaksin itu tidak berbahaya. Seseorang yang telah menerima vaksin boleh mendonorkan darahnya minimal 14 hari setelah vaksin. Jeda waktu donor darah setelah divaksin tergantung dengan jenis vaksin yang diterima. Donor darah dari seseorang yang telah divaksin seperti terapi plasma, penderita COVID-19 apabila akan mendonorkan darahnya telah dinyatakan sembuh setelah 1 bulan. Mendonorkan darah juga banyak manfaatnya loh teman-teman. Antara lain, Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. yang kedua, dengan mendonorkan darah, kesehatan kita menjadi terpantau. Yang ketiga, tubuh akan menjadi semakin sehat. Yang keempat, dapat bergabung dengan organisasi PMI. Yang kelima, meningkatkan jumlah donor darah sukarela akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Gimana nih teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari kita tentang manfaat donor darah, teman-teman sudah tertarik dong untuk mendonorkan darahnya? Bagi teman-teman yang ingin mendonorkan darahnya dan ingin mengetahui syarat-syaratnya, ini dia syarat-syarat donor darah. Syarat-syarat pendonor darah, yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 17 sampai 65 tahun. Yang kedua, berat badan tidak boleh kurang dari 45 kg. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, tidak memiliki penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Yang kelima, bagi wanita yang sedang haid, hamil, menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Ini dia hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum mendonorkan darah. Hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum mendonorkan darah, yang pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, pada saat hari H, jangan lupa menggunakan baju yang lengannya dapat digulung sampai ke siku. Dan yang terakhir, jangan lupa patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Bagi kalian yang telah memenuhi persyaratan donor darah, apapun golongan darah kalian, mereka membutuhkannya. Ayo donor darah dengan cara Datang ke UTD Unit Transfusi Darah PMI. mengisi formulir darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Selanjutnya, petugas akan memeriksa calon donor darah sesuai ketentuan. Asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor sehingga pengambilan darah dapat berjalan dengan cepat dan aman. Calon donor darah akan mendapatkan kartu anggota donor darah sebagai bukti bahwa mereka telah mendonorkan darah. Setetes darah kita, nyawa bagi mereka. Dari manusia untuk kemanusiaan, ayo nyumbang getih tanpa pamrih. Kupat disiram santan. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.